Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Aku ingin tahu apakah Randy sudah membaca aku? Jika Randy berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan ya? Berpikir tentang Randy, Putri menemukan tempat untuk duduk dan berencana memanggilnya untuk meminta pendapatnya. Dia mengeluarkan teleponnya, dan baru saat itulah Putri menyadari bahwa dia lupa mematikan datanya. Dia menyalakan kembali dan melihat ada lebih dari 10 panggilan tak terjawab dari Randy. Randy tidak dapat menghubunginya, pasti dia sangat khawatir. Putri cepat-cepat memanggilnya, tapi panggilannya tidak berdering. Karena Randy saat ini dalam perjalanan. Karena kepergian Randy yang tiba-tiba, ada beberapa masalah yang terjadi. Randy berkomunikasi dengan orang-orang di sisinya melalui konferensi video sore ini, dan mereka berbicara selama beberapa jam. Setelah selesai, dia melihat WA Putri, dan kemudian menelepon Putri. Ponselnya ternyata dimatikan, dia tidak bisa menghubunginya. Dia meminta seseorang untuk mentransfer video CCTV rumah sakit untuk memahami situasinya, dan kemudian mengirim seseorang ke bandara untuk menyelidikinya. Dia mengkonfirmasi bahwa 2 tetua keluarga Bramasta telah kembali ke Jogja tadi malam, sementara Putri baru kembali ke Jogja beberapa jam yang lalu. Bahkan Andri Andrean, yang ingin bertemu Irfan Sanjaya, telah bergegas kembali ke Busan pagi ini. Dengan demikian, sebelum Randy naik pesawat, ia segera membuat keputusan untuk meminta seseorang di ibu kota untuk mencari informasi Andri Andrean. Setelah turun dari pesawat, Randy menerima pesan dari penanggung jawab seluruh kota Busan dan sudah menghubungi Andri Andrean sendiri. Setelah mendengar laporan dari Hotman, Randy kemudian berkata, "Aku butuh bantuan, minta seseorang memberitahu Andri Andrean bahwa selama nona muda kedua dari keluarga Bramasta dibawa kepadaku dalam keadaan baik-baik saja, aku akan memberikan semua yang dia inginkan." Saat ini, jika Randy bergegas kembali ke keluarga Bramasta, dia akan terlambat untuk menghentikan Andri Andrean, jadi dia hanya bisa menyamarkan identitasnya sebagai Irfan Sanjaya untuk melakukannya. Septian Bramasta bukan manusia. Saat itu, dia telah melakukan hal gila kepada istrinya. Sekarang, dia ingin menggunakan Putri. Jika Putri kembali kepadanya dalam keadaan terluka, dia akan menjadikan Septian Bramasta peliharaan di rumah dan menghajarnya sampai mati. Ketika Andri Andrean berada di Jakarta, ia mencoba segala macam cara untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas Septian Bramasta. Baru saja, ketika dia kembali ke Busan, orang-orang Septian mengambil inisiatif untuk memintanya membawa putri kedua Nona Linda untuk melihat Luan. Putri telah berada di Jakarta. Dikatakan bahwa Luan juga ada di Jakarta. Andri Andrean berpikir bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Dia menduga Luan telah lama tertarik pada Putri, tetapi Nana dan Putri adalah istri bawahannya, jadi tidak mudah untuk membawanya. Melihat bahwa Bu Linda meninggalkan Jakarta dibawa ke Busan, itu kesempatan yang bagus, jadi Luan akan mengikuti. Setelah datang ke sini, aku tidak ingin bertemu denganmu secara langsung. Maka akan lebih cepat baginya untuk mengambil jalur ini melalui Andri Andrean. Kalaupun bawahan Luan mengetahuinya nanti, mereka juga bisa mengaku tidak mengetahuinya. Mereka tidak pernah menanyakan itu. Andri Andrean tidak peduli apa yang dicari Luan atau berapa lama minat Luan pada Bu Linda bertahan. Dia hanya ingat satu kalimat. Selama dia membawa Bu Linda, Luan akan menjanjikan apapun yang dia ingin lakukan. Andri Andrean tidak ingin melakukan banyak hal. Dia ingin Septian Bramasta bekerja sama dengan keluarga Andrean, sehingga pemegang saham utama keluarga Andrean tidak bisa meremehkannya lagi, dan membiarkannya mengambil alih kekuatan keluarga Andrean.
Meskipun dia masih memiliki perasaan bersama Putri di dalam hatinya, Andrian memilih yang terakhir tanpa ragu dibandingkan dengan kerja sama dengan Septian Bramasta. Keluarga Bramasta tidak besar. Septian Bramasta menyukai tempat ini karena merupakan daerah kaya di Busan. Dia pikir dia lebih mulia dari orang biasa yang tidak bisa tinggal di sini. Tapi itu tempat yang besar. Setelah beberapa kali, Putri tidak dapat menemukan ibunya. Dia juga menyadari bahwa dia terlalu naif. Karena Septian Bramasta berusaha memikatnya untuk datang ke sini, dia pasti akan mengirim ibunya ke tempat lain terlebih dahulu dan tidak akan membiarkannya melihatnya. Septian Bramasta tidak bisa memberitahu keberadaan ibunya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Putri memejamkan mata dan menghirup udara dingin. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya putih melintas di depan matanya. Dia melihat dengan teliti dan melihat benda bercahaya tergeletak di rumput beberapa langkah jauhnya. Putri mendekat dan mengambilnya. Itu adalah cincin platinum. Putri ingat bahwa dia mendapatkan cincin itu. Dia tersenyum, mengangguk dan setuju, tanpa ragu-ragu. Jika dia tahu bahwa Putri begitu mudah, Andrian seharusnya menanganinya sedini mungkin di Jakarta, dan tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk menemui Luan. Putri tidak ingin bertemu dengan Andrian. Tujuan sebenarnya adalah memanfaatkan Andrian untuk meninggalkan rumah Bramasta. Memikirkan ibunya, Putri mengepalkan tangan dan matanya memancarkan cahaya dingin. Septian Bramasta, tunggu saja waktumu. Musim dingin di Busap disebut sebagai musim dingin yang ekstrim. Suhu saat ini lebih dari -10 derajat. Saat tinggal di Busan sebelumnya, Putri tidak merasakan betapa dinginnya tempat ini. Tinggal di Jakarta selama 3 tahun terakhir, Putri telah terbiasa dan menyukai cuaca yang relatif hangat ini. Sekarang kembali ke Busan, tidak hanya cuacanya terlalu dingin baginya, segala sesuatu terasa aneh baginya seolah-olah dia tidak pernah ke sini. Andrea duduk di dalam mobil, pemanas yang ada di dalam mobil sangat besar, tetapi dia masih merasa kedinginan, seolah-olah berada di dalam gudang es yang dingin, menggigil kedinginan, pucat seperti orang mati. Memikirkan ibunya, ibu yang menderita kekerasan dalam rumah tangga seumur hidup, sampai saat ini, memikirkan hal ini, Putri memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam dengan wajah di tangannya. Pada saat ini, dia bisa begitu tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu karena dia tidak melihat ibunya, jadi dia tidak tahu dia benar-benar disiksa atau tidak. Terkadang orang suka menipu diri sendiri. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih memiliki secercah harapan di hati mereka. Saat ini, Putri menipu dirinya sendiri. Dia pikir ibunya masih hidup. Dia tidak dapat menemukan ibunya karena dia disembunyikan oleh Septian Bramasta. Putri, Andrian mengulurkan tangan dan ingin memeluk Putri. Melihat mata sinisnya, dia meletakkan tangannya kembali. Putri menatapnya dengan dingin dan menoleh keluar jendela. Melihat pemandangan singkat di luar jendela, kepingan salju semakin besar, dan jalanan berwarna putih. Hampir tidak ada pejalan kaki di jalan, dan ada kota yang dingin dan tak bernyawa. Setelah menatap Putri untuk waktu yang lama, Andrian menghela nafas dan berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Luan Sandiga menyukaimu dan ingin mendapatkanmu." Luan tertarik padaku, menurut Putri itu lucu sekali. Dia dan Luan tidak pernah berbicara. Bagaimana pria itu menyukainya? Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Luan bisa mengenalmu? Dan bagaimana aku bisa menemukanmu? Andrian tersenyum. Maka kamu harus meminta kepada suami baikmu Randy. Apa maksudmu? Dia mengerutkan kening. Andrian menambahkan, mengapa Randy membawamu ke pesta makan malam belum lama ini? Mengapa dia tidak menyentuhmu ketika kamu sudah menikah begitu lama? Dia baru saja menikah denganmu dan kemudian mengambil posisi presiden inovasi, dan masih ada banyak hal lain. Coba pikirkan apa yang dia rencanakan sebenarnya. Putri duduk di mobil Andrian, tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, karena dia menerima WA dari Randy sebelumnya. Randy memintanya untuk mengikuti Andrian.
Andi Andrean memintanya untuk bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Jangan melawan. Dia bertanggung jawab atas dia. Jadi dia tidak melakukan apapun. Dia mengikuti Andi Andrean untuk melihat bos super legendaris, Luan Sandiga. Dia percaya kepada Randy, karena dia yang meminta dia pasti akan melakukannya, dan tidak memikirkan hal lainnya. Namun, saat ini, mendengar kata-kata Andi Andrean, hatinya menjadi sedikit ragu. Akankah Randy memiliki tujuan yang sama dengan Andi Andrean? Hanya karena Luan Sandiga menyukainya, jadi untuk mendapatkan kekuasaan, dia akan menyerahkannya kepada orang lain? Septian Bramasta dapat memukul istrinya dengan kejam dan menggunakan putrinya sebagai alat. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.